Perkenalkan, nama saya Pitalisa dengan NIM 2210417708. Di sini saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh sosial media influencer Tasya Parasya terhadap brand image produk MS Glow Beauty. Latar belakang, penggunaan sosial media influencer dalam pemasaran produk kecantikan telah menjadi fenomena yang signifikan. Sosial media influencer dengan tingkat engagement tinggi dan reputasi positif dapat memperoleh kepercayaan penonton. Mereka membahas produk tertentu di platform seperti Instagram, menarik perhatian penonton, dan membantu perusahaan meningkatkan brand image. Brand image merupakan pandangan individu terhadap sebuah merek yang dipengaruhi oleh kekuatan, manfaat, dan keunikan merek. Nilai-nilai merek menjadi sumber kompetitif dalam persaingan bisnis dan berdampak pada persepsi dan emosi konsumen. Penelitian tentang pengaruh sosial influencer terhadap brand image, khususnya dalam konteks Tasya Parasya dan MS Glow Beauty, bertujuan untuk memahami seberapa besar pengaruh influencer terhadap brand image produk. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh sosial media influencer seperti Tasya Parasya terhadap brand image produk, khususnya dalam konteks MS Glow Beauty. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosial media influencer, terutama Tasya Parasya terhadap brand image produk MS Glow Beauty, untuk meningkatkan pemahaman tentang strategi pemasaran yang efektif di platform. Hubungan antar variabel, Tasya Parasya sebagai sosial media influencer dengan tingkat engagement tinggi dan reputasi positif mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk MS Glow Beauty. Hipotesis dan model penelitian, sosial media influencer berpengaruh terhadap brand image. Hipotesis penelitian, H0, sosial media influencer Tasya Parasya tidak berpengaruh terhadap brand image produk MS Glow Beauty. H1, sosial media influencer Tasya Parasya berpengaruh terhadap brand image produk MS Glow Beauty. Metode penelitian, skala pengukuran. Skala instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan ada followers atau pengikut serta viewers akun Instagram Tasya Parasya, baik laki-laki ataupun perempuan, sebanyak 6 juta orang per 9 Januari 2003 pukul 18.00. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini diperoleh dengan cara penggunaan kuesioner yang dihasilkan secara sistematis yang terdiri dari serangkaian pertanyaan berdasarkan beberapa indikator untuk mengukur setiap variabel. Uji validasi. Skor untuk setiap pertanyaan pada kuesioner ada instrumen yang nilainya harus diukur. Uji reliabilitas. Pengujian keandalan peralatan dilakukan dengan target untuk menentukan konsistensi peralatan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan hasil pengukurannya. Analisis deskriptif. Menurut Sugiono, teknik analisis data dibagi menjadi 3, yaitu 1. Analisis deskriptif. Menurut Sugiono, 2019, analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa maksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum atau bersifat umum. 2. Analisis regresi linier sederhana. Tujuan analisis regresi adalah untuk memutuskan apakah menaikkan dan menurunkan variabel dependen dapat dilakukan dengan menaikkan variabel independen. Uji parsial. Uji T atau korelasi parsial merupakan uji yang digunakan untuk menganalisis pengaruh hubungan
antara variabel bebas dan variabel terkait, di mana salah satu variabel bebas ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, penolakan atau penerimaan dengan rasio kesalahan kedua variabel. Analisis hasil penelitian, hasil uji validasi variabel X. Berdasarkan hasil uji validasi pada tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel X, yaitu sosial media influencer, dapat dikatakan valid karena R hitung lebih dari R tabel. Hasil uji validasi Y. Berdasarkan hasil uji validasi pada tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh pernyataan pada variabel Y, yaitu brand image, dapat dikatakan valid karena R hitung lebih dari R tabel. B. Hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas variabel X, reliabilitas statistik. Berdasarkan hasil perhitungan melalui IBM SPSS yang tertera pada tabel di atas, didapati kesimpulan untuk 11 item pada variabel sosial media influencer X memiliki Cronbach's alpha sebesar 0,610. Hasil ini membuktikan bahwa item tersebut dinyatakan reliable karena nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Hasil uji reliabilitas variabel Y, reliability statistik. Berdasarkan hasil perhitungan melalui IBM SPSS tertera pada tabel di atas, ditepati kesimpulan untuk 8 item pada variabel brand image Y memiliki Cronbach's alpha sebesar 0,614. Hal ini membuktikan bahwa item tersebut dinyatakan reliable karena nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. C. Hasil uji normalitas. A. Test distribution is normal. B. Calculated of from data. Dan C. Lilliefors significance correction. D. Hasil uji heterokedasitas. Berdasarkan hasil pada gambar dapat dilihat bahwa nilai signifikan atau sig lebih besar dari 0,05 atau 0,283 lebih dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala heterokedastisitas pada variabel penelitian ini. Hasil koefisien determinan. Koefisien determinan R2 digunakan untuk mengetahui besaran kontribusi antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Besarnya nilai korelasi atau hubungan R sebesar 0,501 berdasarkan output tersebut diperoleh koefisien determinan R square sebesar 0,251 atau 0,2 lebih besar dari R dan lebih besar dari 0,4, yang berarti pengaruh variabel sosial media influencer Tasya Parasha X terhadap variabel brand image Y pada produk MS Glow Beauty yaitu sebesar 25,1%. Hasil analisis regresi linear sederhana. Nilai koefisien B sebesar 0,924. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 1% variabel X diprediksi meningkatkan variabel Y sebesar 0,411. Maka variabel sosial media influencer Tasya Parasha X terhadap variabel brand image Y pada produk MS Glow Beauty memiliki hubungan yang positif atau berpengaruh searah.
Hasil uji T. Uji T dilakukan untuk menguji besarnya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen Y. Hasil uji hipotesis atau uji T sebagai berikut. Jika dilihat dari T hitung sebesar 11,558 lebih dari T tabel sebesar 1,645 dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 sehingga dari hasil tersebut dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosial media influencer Tasya Parasya X memiliki pengaruh terhadap brand image Y pada produk MS Glow Beauty. Kesimpulan, berdasarkan penelitian, maka kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Sosial media influencer Tasya Parasya hanya berpengaruh sebesar 25,1% terhadap brand image produk MS Glow Beauty, di mana angka tersebut tergolong dalam kategori rendah berdasarkan interpretasi nilai R-squares. Sisanya 74,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 2. Terdapat pengaruh positif antara sosial media influencer Tasya Parasya dan brand image terhadap produk MS Glow Beauty berdasarkan respon positif sebesar 50,1% dari total keseluruhan responden. Upaya untuk membangun popularitas yang dilakukan melalui komunikasi pemasaran dapat dikatakan baik. Oleh sebab itu, jika Tasya Parasya membuat sebuah konten review mengenai produk MS Glow Beauty, maka akan meningkatkan citra positif juga kepada MS Glow Beauty meskipun tidak signifikan. Kontribusi penelitian A. MS Glow Beauty diharapkan tidak menjadikan sosial media influencer menjadi strategi marketing satu-satunya untuk mempromosikan produk mereka. Meskipun pemilihan sosial media influencer dianggap dapat mempengaruhi brand image, tapi MS Glow dapat meningkatkan promosi secara offline. Brand MS Glow kiranya dapat mempertimbangkan dan meningkatkan variabel sosial media influencer karena variabel ini memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap brand image. Selain itu, brand MS Glow juga dapat memperhatikan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti kualitas, pelayanan, dan atau harga yang dapat mempengaruhi brand image. Keterbatasan penelitian A. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mempengaruhi kekurangan yang ada dalam penelitian ini agar memperoleh hasil yang lebih maksimal. B. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan faktor-faktor lain, variabel sosial media influencer, dan brand image, karena masih terdapat variabel lain dan tidak dibahas dalam penelitian ini. C. Menggunakan teori dari para ahli yang berbeda dan terbaru mengenai sosial media influencer dan brand image guna memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang pemasaran. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.